Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 7 pada topik persamaan linier satu variabel bagian yang kelima, yang akan menyajikan materi persamaan linier satu variabel secara utuh. Jadi pada sesi ini adalah materi review dari materi persamaan linier satu variabel yang sebelumnya telah disajikan secara berurutan berkenaan dengan pengantar persamaan linier satu variabel dan penyelesaian persamaan linier satu variabel bagian 1, 2, dan 3 ya. Pada materi review persamaan linier satu variabel nanti kita akan sajikan secara utuh materi persamaan linier satu variabel, mulai dari bagaimana bisa membedakan antara persamaan linier satu variabel dan yang bukan, kemudian definisi dari persamaan linier satu variabel, kemudian penyelesaian persamaan linier satu variabel, yang kemudian akan dilanjutkan dengan langkah-langkah penyelesaian dari persamaan linier satu variabel. Kemudian dari langkah-langkah ini nanti kita aplikasikan dari permasalahan yang diberikan berkenaan dengan beberapa persamaan linier satu variabel. Kemudian kita aplikasikan dalam bentuk penyelesaian permasalahan yang disajikan dalam soal cerita ya. Oke, silahkan disimak mulai awal sampai akhir agar pemahaman kalian berkenaan dengan persamaan linier utuh ya. Oke. Ya. Perhatikan kalimat-kalimat terbuka berikut ini ya. Jadi kalimat terbuka itu kalimat yang belum dapat ditentukan benar atau salahnya. Sementara kalau kalimat tertutup atau suatu pernyataan adalah kalimat yang sudah dapat dinyatakan benar saja atau salah saja dan bukan kedua-duanya. Pada kalimat-kalimat terbuka, mulai dari yang pertama kita perhatikan ya. X dikurangi 10 sama dengan 14 ya. Nah, kita diminta di sini nanti untuk mengidentifikasi ini termasuk persamaan linier satu variabel atau bukan. Kalau kita amati kalimat ini dihubungkan dengan sama dengan, berarti persamaan hanya ada satu variabel yaitu X pangkatnya 1, maka ini digolongkan ke dalam persamaan linier satu variabel. Karena dihubungkan dengan tanda sama dengan, linier itu berarti variabelnya pangkat 1. Jadi variabel X pangkat 1 hanya ada satu variabel yaitu variabel X. Jadi nomor 1 ini digolongkan ke persamaan linier satu variabel. Bagaimana dengan nomor 2? Nomor 2 persamaan ya, variabelnya hanya 1 Y pangkat 1. Berarti nomor 2 termasuk persamaan linier satu variabel ya. Nomor 3 dihubungkan dengan tanda sama dengan, berarti persamaan variabelnya hanya 1 berderajat 1. Berarti persamaan linier satu variabel. Bagaimana dengan nomor 4? Nomor 4 persamaan, tapi variabelnya ada 2, X dan Y. Berarti ini termasuk persamaan linier 2 variabel ya. Berarti bukan PLSW. Nomor 5 ya. Ini adalah persamaan, kemudian variabelnya Q hanya 1 ya, meskipun ada di dua ruas kiri dan ruas kanan. Maka ini termasuk persamaan linier satu variabel. Jadi nomor 5 adalah persamaan linier satu variabel. Kemudian nomor 6, M sama dengan 4 plus 5N. Berarti ini persamaan variabelnya M dan N. Nah, berarti bukan persamaan linier satu variabel, tapi persamaan linier 2 variabel. Nomor 7 jelas bukan persamaan karena menggunakan tanda pertidaksamaan. Nanti namanya pertidaksamaan satu variabel ya. Pertidaksamaan linier satu variabel. Oke. Nomor 8 juga dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan satu variabel berderajat 1, berarti pertidaksamaan linier satu variabel. Sementara nomor 9 persamaan tapi persamaan satu variabel tapi derajatnya 2. Nah, berderajat 2 itu namanya nanti persamaan kuadrat ya. Jadi nomor 9 adalah persamaan kuadrat. Nomor 10 ya. 5N sama dengan 35, berarti persamaan variabelnya hanya 1 yaitu N berderajat 1. Berarti persamaan linier satu variabel.
Sementara nomor 11 jelas pertidaksamaan ya. Kemudian variabelnya hanya satu meskipun di ruas kiri dan ruas kanan. Berderajat satu. Berarti pertidaksamaan linear satu variabel. Terakhir nomor 12 persamaan ya. Variabelnya hanya satu yaitu X, pangkatnya satu meskipun ada di dua ruas. Berarti nomor 12 termasuk persamaan linear satu variabel. Jadi persamaan linear satu variabel itu berarti kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan, di mana hanya terdapat satu variabel dan berderajat satu atau berpangkat satu. Jadi sekali lagi, persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan, di mana hanya terdapat satu variabel dan berderajat satu atau berpangkat satu. Mudah-mudahan pada sampai di sini sudah kalian pahami apa itu persamaan linear satu variabel. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan penyelesaian persamaan linear satu variabel? Ya, penyelesaian persamaan linear satu variabel adalah nilai dari suatu variabel yang menyebabkan persamaan linear satu variabel bernilai benar. Contoh misalkan ya, kita punya persamaan linear satu variabel X plus 3 sama dengan 10. Kalau X ini kita ganti dengan 7, berarti 7 ditambah 3 sama dengan 10. Nah, kalimat terbuka ini menjadi bernilai benar. Nah, maka X sama dengan 7 yang menyebabkan persamaan ini bernilai benar disebut penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Jadi saya ulangi lagi, berarti penyelesaian persamaan linear satu variabel adalah nilai dari suatu variabel yang menyebabkan persamaan linear satu variabel bernilai benar. Contohnya tadi kalau ada X plus 3 sama dengan 10, ini merupakan persamaan linear. Kalau X-nya diganti 7, ternyata persamaan ini bernilai benar, maka X sama dengan 7 ini merupakan penyelesaian dari persamaan X plus 3 sama dengan 10 ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana langkah dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Langkahnya yang pertama, suku yang mengandung variabel diupayakan berada di ruas kiri dengan cara menambah kedua ruas dengan lawan dari suku yang mengandung variabel di ruas kanan. Jadi kalau nanti ternyata suku yang mengandung variabel sudah berada di ruas kiri, maka langkah pertama bisa dilewati ya. Langkah yang kedua, suku yang mengandung konstanta diupayakan berada di ruas kanan. Caranya gimana? Dengan menambahkan kedua ruas dengan lawan dari suku yang mengandung konstanta di ruas kiri. Nanti kalau konstantanya sudah berada di ruas kanan, ya di ruas kiri sudah tidak ada, berarti langkah ini bisa dilewati. Langkah 1 dan langkah 2 ini boleh dibolak-balik ya. Oke, berikutnya langkah ketiga, koefisien dari variabel di ruas kiri diupayakan bernilai 1. Caranya dengan kalikan atau bagi kedua ruas dengan bilangan tertentu sehingga koefisien dari variabel bernilai 1. Maka setelah itu penyelesaian dari persamaan linear satu variabel didapatkan. Oke, ini sekarang coba akan kita aplikasikan untuk menyelesaikan beberapa persamaan linear satu variabel yang diberikan di sini. Paling tidak ada 6 persamaan linear ya. Tentukan penyelesaian dari persamaan linear berikut. Nah, jadi ini semua variabelnya dalam X, berarti kita menemukan nilai X yang menyebabkan persamaan linear ini bernilai benar. Jadi permintaan dari soal di sini adalah bagaimana kita bisa menemukan X yang menyebabkan persamaan linear dari nomor 1 sampai nomor 6 ini bernilai benar ya. Kita mulai dari yang pertama ya. 4X dikurangi 5 sama dengan 3. Ingat pada langkah pertama, kalau ada suku yang mengandung variabel berada di ruas kanan, maka kita kalikan lawannya. Di sini semua suku yang mengandung variabel tidak ada yang di ruas kanan ya. Berarti langkah 1 bisa dilewati. Langkah yang kedua berarti ini ada konstanta yang berada di ruas kiri. Berarti nanti kita kalikan dengan lawannya, kita jumlahkan dengan lawannya. Nah, tentu lawan dari negatif 5 adalah plus 5. Berarti kedua ruas kita tambah dengan 5. Kalau kedua ruas kita tambah dengan 5, ruas kiri tinggal 4X. Karena 4X dikurangi 5 ditambah 5, negatif 5 ditambah 5, 0 ya.
Sementara yang ruas kanan 3 ditambah 5, 8 ya. Berarti 4X sama dengan 8. Pada langkah ketiga, kalau sekarang suku yang mengandung variabel koefisiennya belum 1, ya berarti dikali atau dibagi dengan bilangan tertentu yang menyebabkan koefisiennya bernilai 1. Karena ini 4X berarti kita bagi dengan 4 di kedua ruasnya. Sehingga nanti 4X dibagi 4 tinggal X, 8 dibagi 4 iya sama dengan 2. Maka X sama dengan 2 ini adalah penyelesaian dari persamaan 4X min 5 sama dengan 3 ya. Kalian bisa uji ya, nanti kalau X dimasukkan, ya X2 ini dimasukkan, berarti 4 dikali 2, 8, 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Persamaan bernilai benar. Berarti X sama dengan 2 merupakan penyelesaian dari persamaan 4X min 5 sama dengan 3. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kemudian yang nomor 2 ya. 3X dikurangi 4 sama dengan 32 ditambah 7X. Nah, ada suku yang mengandung variabel di ruas kanan. Plus 7X, berarti kedua ruas kita kurangi dengan 7X ya. Nah, tujuannya biar 7X ini hilang, tidak berada di ruas kanan ya. Oke, sekarang kalau kita amati 3X dikurangi 7X berarti min 4X min 4 ya. Yang sebelah kanan 7X dikurangi 7X habis tinggal 32. Oke. Jadi sekali lagi 3X dikurangi 7X nilai hasilnya adalah min 4X, min 4 tetap ya sama dengan 32 plus 7X dikurangi 7X, nah tinggal 32. Nah sekarang ada konstanta di ruas kiri, negatif 4. Berarti ya kita tambahkan lawan dari negatif 4. Ditambah 4 kedua ruas ya. Kedua ruas ditambah 4 berarti ruas kiri tinggal, iya betul, min 4X, ruas kanan 32 ditambah 4 sama dengan 36. Oke, sekarang variabel X ini harus bernilai 1, padahal ini min 4X. Nah, tentu harus kita bagi dengan ya negatif 4 ya. Kalau kita bagi dengan negatif 4, maka min 4X tinggal X 36 dibagi min 4 ya, plus dibagi min 9. X sama dengan min 9. Oke, jadi nanti X min 9 ini, X sama dengan minus 9 merupakan penyelesaian dari persamaan nomor 2. Sekarang nomor 3 ini ada bentuk pecahan ya, X min 1 per 2 dikurangi 3 sama dengan 1 ya. Maka mungkin kita bisa lakukan langkah yang kedua dulu ya, yang mengandung konstanta yaitu negatif 3 ini kita upayakan berada di ruas kanan. Maka caranya ya tentu kedua ruas kita tambahkan dengan lawan dari negatif 3. Kita tambah dengan 3. Maka ruas kiri tinggal X min 1 per 2. Sementara yang kanan 1 tambah 3 sama dengan 4 ya. Oke, langkah berikutnya biar tidak ada pembagi 2 ini atau bentuk pecahan, ya kita kalikan dengan 2 ya, kedua ruas. Kedua ruas kita kali dengan 2 tujuannya biar ruas kiri ini tidak mengandung pecahan, karena X min 1 per 2 nanti dikali 2 ya tinggal X min 1, sementara ruas kanan 4 dikali 2 sama dengan 8. Oke, langkah berikutnya semakin mudah ya. Di ruas kiri ada konstanta negatif 1, berarti harus dijumlah dengan lawan dari negatif 1, ditambah 1 ya. Oke, kedua ruas ditambah dengan 1, maka ruas kiri tinggal X, ruas kanan 8 tambah 1 sama dengan 9. Jadi X sama dengan 9 merupakan penyelesaian dari soal nomor 3. Lanjut ke nomor 4 ya. Ada bentuk pecahan X per 3 ditambah 2X per 5 sama dengan 22 ya. Oke, langkah kita yang pertama sebenarnya adalah bagaimana pecahan-pecahan ini tidak lagi bentuknya berupa pecahan ya. Maka langkah yang kita lakukan adalah mengalihkan kedua ruas dengan KPK dari penyebut dari X per 3 dan 2X per 5. Jadi 3 dan 5 ini KPK-nya adalah ya 3 kali 5 ya, 15 ya. Oke, jadi kedua ruas kita kalikan 15 tujuannya biar tidak mengandung pecahan di setiap sukunya. Maka nanti kalau X per 3 dikali 15 berarti 15 dibagi 3 dapat 5, 5 dikali X 5X. 2X per 5 dikali 15 maka 15 dibagi 5 dapat 3, 3 kali 2X 6X ya. Berarti ruas kiri 5X ditambah 6X, ruas kanan 22 dikali 15 ya. Ini kita biarkan tidak kita hitung ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Berikutnya ada suku sejenis 5X dan 6X. Kalau dijumlah berarti ya very easy 11X. Nah, sekarang karena sudah
di ruas kiri variabelnya sudah ada di ruas kiri ya, tidak ada konstanta. Maka bagaimana sekarang agar variabel ini koefisiennya 1, padahal ini 11x? Ya, dengan mudah maka semuanya di kedua ruas bisa kita bagi dengan 11 ya. Maka ruas kiri 11x dibagi 11 dapatnya x, ruas kanan nah ini 22 nanti dibagi 11 dapat 2 kali 15 30, x sama dengan 30. Very easy ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Oke, x sama dengan 30 merupakan penyelesaian dari soal nomor 4. Kemudian nomor 5 kita temui lagi bentuk pecahan ya. Biar tidak mengandung pecahan kita kalikan dari penyebut x min 3/2 dan 2x min 4. Penyebut 2 dan 3, maka KPK-nya 6 ya. Kedua ruas kita kalikan dengan 6 biar tidak mengandung pecahan ya. Oke, x min 3/2 dikali 6 berarti 6 dibagi 2 dapat 3. Nanti 3 dikalikan x 3x, 3 dikali minus 3 minus 9. Oke, sementara ruas kanan 6 dibagi 3 dapat 2. 2 dikali 2x 4x, 2 dikali min 4 min 8. Jadi sekali lagi di ruas kiri ini 3x min 9 didapat dari 6 dikali bla bla bla, nanti 6 dibagi 2 dapatnya 3, 3 dikali x 3x, 3 dikali min 3 min 9. Yang ruas kanan berarti nanti 6 dibagi 3 dapat 2, 2 dikali 2x 4x, 2 dikali min 4 min 8. Oke, sekarang masih ada suku yang mengandung variabel di ruas kanan yaitu 4x. Berarti kedua ruas iya ditambahkan dengan lawan dari 4x, ditambah dengan min 4x ya. 3x dikurangi 4x tentunya min x ya, min 9 tetap, 4x-nya 0, min 8-nya tetap. Berarti min x min 9 sama dengan min 8. Oke, very easy. Ada konstanta di ruas kiri sekarang yaitu min 9, maka kita tambahkan kedua ruas dengan lawannya. Berarti ditambah dengan, iya betul, ditambah dengan 9 ya. Nah, sehingga di ruas kiri tinggal min x, ruas kanan min 8 tambah 9, nah, 1 ya. Min x sama dengan 1. Sekarang koefisien dari variabel min 1 biar 1, ya tentu dibagi dengan min 1 di kedua ruas ya. Min x dibagi min 1 sama dengan x, 1 dibagi min 1 sama dengan min 1. Jadi x sama dengan min 1 merupakan penyelesaian dari soal nomor 5 ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 6 ya. Nah, ini juga soal persamaan linearnya disajikan dalam bentuk pecahan. Nah, fokus pada bentuk 3x min 7/2 dan 2x min 1/3. Oke, biar tidak mengandung pecahan, maka kita kalikan dengan KPK 2 dan 3. Berapa? Nah, dikalikan dengan 6 ya. Jadi kedua ruas kita kalikan dengan 6. Kalau dikali dengan 6, tentu suku ini nanti 6 dikali 3x min 7/2, nanti 6 dibagi 2 dapat 3, 3 dikalikan 3x 9x, 3 dikali min 7 min 21, kemudian minus 1 dikali 6 minus 6. Ruas kanan 6 dibagi 3 dapat 2, 2 dikali 2x 4x, 2 dikali min 1 min 2. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi 3x min 7/2 dikali 6, maka nanti 6 bisa dibagi dengan 2 dapatnya 3. 3 kita kalikan dengan 3x dapatnya 9x, 3 dikali min 7 min 21. Min 1 dikalikan 6 minus 6 ya. Kemudian 2x min 1/3 ini dikali 6, 6 dibagi 3 dapat 2. 2 dikali 2x 4x, 2 dikali min 1 min 2. Oke. Tentu ini min 21, min 6 itu min 27 ya. Kemudian kita ada suku yang mengandung variabel di ruas kanan. Nah, ada 4x, berarti kita jumlahkan dengan lawan dari 4x. Kedua ruas kita tambah dengan min 4x atau kita kurangi dengan min 4x ya. Kita kurangi kedua ruas kita kurangi dengan 4x ya. 9x dikurangi 4x tentunya 5x ya. Ini min 27, 5x min 27, 4x-nya dikurangi 4x habis, min 2 ya. Nah, sekarang ada konstanta min 27, maka kedua ruas kita tambah dengan lawan dari min 27. Kita tambah dengan 27 ya. 27-nya habis, tinggal 5x, yang ruas kanan min 2 tambah 27, 25 ya. 5x sama dengan 25, agar variabel koefisien dari x sama dengan 1, maka ya tentu kedua ruas dibagi dengan
5 ya. Jadi 5x dibagi 5 dapatnya x, 25 dibagi 5 sama dengan 5. X sama dengan 5 merupakan penyelesaian dari persoalan di nomor 6. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik langkah-langkahnya ya. Ingat, langkah pertama kalau ada suku yang mengandung variabel di ruas kanan maka jumlahkan dengan lawannya. Kemudian kalau ada berikutnya ada konstanta berada di ruas kiri, tambah dengan lawannya. Kalau koefisien X atau koefisien dari variabel belum bernilai 1 di langkah terakhir, maka kali atau bagi sehingga koefisien dari X bernilai 1 ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah penyelesaian atau penyelesaian yang sudah kita dapatkan di persamaan linear ini bisa kita terapkan untuk memecahkan masalah-masalah yang berkenaan dengan persamaan linear variabel yang tentu disajikan dalam bentuk soal cerita ya. Oke. Persoalan yang pertama, keliling suatu kebun sayuran yang berbentuk persegi panjang adalah 140 meter. Jika lebar kebun adalah 30 meter, tentukan panjang kebun ya. Oke. Jadi topik kita kebunnya berbentuk persegi panjang ya. Nah, diketahui data kelilingnya 140 ya. Kemudian lebar kebun 30 meter. Yang ditanyakan adalah panjang kebun. Jadi P-nya. Nah, tentu kita sedikit review berkenaan dengan materi persegi panjang dalam hal mendapatkan keliling ya. Ya, tentu keliling itu 2 dikali panjang ditambah lebar. Jadi keliling persegi panjang adalah 2 dikali panjang tambah lebar ya. Nah, kita sudah dapatkan kelilingnya 140, maka nanti K kita ganti dengan 140, L-nya kita ganti dengan 30 sehingga masih ada satu variabel P ya. Oke, 140 sama dengan 2 dikali P ditambah 30. Nah, bentuk ini bisa saling ditukar ya. Nanti 140-nya di ruas kanan, 2 kali P plus 30-nya di ruas kiri. Nah, ini sama ya. Jadi bentuk ini sama. Oke, nah, sekarang agar tidak ada pengali 2 di sini, pengalinya sama dengan 1 sehingga P nanti bisa dapat, ya tentu kedua ruas kita bagi dengan, Oke, saya ulangi ya. Nah, karena ini bentuk perkalian, kita gunakan perkalian ya. 2 dikali P, 2 dikali 30, berarti 2P ditambah 60 sama dengan 140 ya. Nah, berikutnya ini ada konstanta di ruas kiri. Nah, tentu kedua ruas ya kita tambahkan dengan lawan dari 60. Berarti kedua ruas dikurangi 60 ya. 2P ditambah 60 dikurangi 60 tinggal 2P, 140 dikurangi 60 80 ya. 2P sama dengan 80. Nah, sekarang bagaimana variabel suku yang mengandung variabel P ini koefisiennya 1? Nah, tentu dibagi dengan 2. Maka 2P dibagi 2 dapat P, 80 bagi 2 sama dengan 40. Jadi P-nya 40 meter. Jadi panjang dari kebun yang ditanami sayuran adalah 40 meter ya. Oke, bisa dipahami ya. Nomor 2, diketahui harga sepasang sepatu sama dengan 2 kali harga sepasang sandal. Pak Hasan membeli 4 pasang sepatu dan 3 pasang sandal. Pak Hasan harus membayar Rp385.000. Tentukan harga sepasang sepatu. Jadi di sini ada sepasang sepatu, ada topiknya ada sepatu, ada sandal ya. Oke. Kita misalkan di sini diberi data harga sepasang sepatu sama dengan 2 kali harga sepasang sandal. Kalau kita tentukan harga sepasang sandal itu X, tentu harga sepasang sepatu 2X ya, karena 2 kalinya. Karena belum diketahui harganya ya. Kita diberi variabel X, sepasang sandal harganya X, maka harga sepasang sepatu iya 2X. Kemudian diberikan Pak Hasan itu membeli 4 pasang sepatu ya dan 3 pasang sandal, maka nanti harganya 385.000. Maka 4 kali harga sepasang sepatu ditambah 3 kali harga pasang sandal itu 385.000. Oke, yang ditanyakan adalah berapa harga sepasang
sepatu ya. Nah, ini harga sepasang sepatu. Oke, sekarang kita punya data 4 kali harga sepasang sepatu ditambah 3 kali harga sepasang sandal 385.000. Sementara harga sepasang sepatu itu 2X, harga sepasang sandal itu X. Kita masukkan ya. Berarti 4 kali HSP ditambah 3 kali HSD sama dengan 385. Nah, HSP-nya kita ganti dengan 2X ya, kemudian HSD-nya kita ganti dengan X. 4 kali 2X tentunya 8X, 3 kali X nilainya 3X ya. Oke. Ya. Berarti 8X tambah 3X sama dengan 385.000. Ini sejenis 8X dan 3X bisa dijumlahkan jadinya 11X. Agar X koefisiennya 1 maka dibagi kedua ruas dengan 11 ya. Oke, 11X dibagi 11 tinggal X 385 dibagi 11 nilainya sama dengan 35.000. Berarti nanti harga sepasang sandal nilainya 35.000, harga sepasang sepatu 2 kali 35.000 ya 70.000 ya. HSP 2X berarti 2 kali 35.000. Berarti harga sepasang sepatu 70.000 ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Jumlah 5 bilangan ganjil yang berurutan 145, tentukan bilangan ganjil yang terkecil. Nah, soalnya sederhana ya, ada 5 bilangan ganjil. Contohnya misalkan 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Berarti nanti 1 ke 3 jaraknya berapa? Ya 2 ya, 3 ke 5 2 dan seterusnya. Oke, misalkan bilangan ganjil terkecil itu kita beri X ya, karena belum diketahui. Kemudian jumlah dari 5 bilangan ganjil berurutannya adalah 145. Berarti nanti kalau kita buatkan model matematikanya nanti ya. Berarti kalau jadi di sini jumlah 5 bilangan ganjil berurutan 145 yang ditanyakan bilangan ganjil terkecil, maka dari jumlah 5 bilangan ganjil berurutan ini nanti kita peroleh ganjil 1, ganjil 2, ganjil 3, ganjil 4, ganjil 5 sama dengan 145. Maksudnya bilangan ganjil ke-1 ditambah bilangan ganjil kedua, ditambah bilangan ganjil ketiga, ditambah bilangan ganjil keempat, ditambah bilangan ganjil kelima itu 145. Jadi 5 bilangan ganjil berurutan. Tentu karena bilangan ganjil yang pertama nilainya X, nah, bilangan ganjil berikutnya ya X ditambah 2. Berikutnya lagi ditambah 2 lagi, berarti X plus 4. Berikutnya X plus 6, X plus 8 ya. Jadi misalkan contoh 1, 3, 1 ke 3 ditambah 2, 1, 3, 5, 1 ke 5, 1 ditambah 4 dan seterusnya ya. X ditambah X plus 2, ditambah X plus 4, ditambah X plus 6, tambah X plus 8 sama dengan 145. Nah, ini ada suku sejenis yaitu X 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5X, konstantanya 2 tambah 4, berarti 6, 6 tambah 6, 12, 12 tambah 8, 20. 5X plus 20 sama dengan 145. Nah, ini very easy ya. Ada konstanta di ruas kiri, berarti kita jumlah kedua ruas dengan lawan dari 20. Berarti kita kurangi kedua ruas ya. Jadi kedua ruas dikurangi 20 ya. Nah, kalau kedua ruas dikurangi 20, maka sisanya 5X di ruas kiri, ruas kanan 145 dikurangi 20, 125. Kemudian kedua ruas dibagi dengan 5. 5X dibagi 5, tentunya X 125 dibagi 5 dapatnya 25. Sehingga bilangan ganjil terkecil adalah 25. Berarti nanti kalau ditanya bilangan ganjil ke semuanya ya setelah 25, 25, 27, 29, 31, dan 33. Nah, coba 5 bilangan itu kalau dijumlah, tentunya nanti hasilnya adalah 145 ya. Oke, soal terakhir ya. Suhu dalam derajat Celcius dapat ditentukan dengan mengkonversi suhu dalam derajat Fahrenheit dengan rumus C sama dengan 5/9 kali F-32. Jika suhu Celcius 30 derajat, berapa suhu skala Fahrenheit ya. Jadi di sini kita ingin diminta mengkonversi Celcius ke Fahrenheit. Nah, tentu dengan diberi data Celciusnya 30 derajat, maka C sama dengan 30, F-nya ditanyakan, C sama dengan 5/9 kali F-32. C-nya bisa kita gantikan ya, kita ganti dengan 30. Maka untuk menyelesaikan ini, konstanta atau koefisien 5/9 ini bisa kita upayakan menjadi 1. Berarti kedua ruas kita kalikan dengan ya kebalikannya ya, 5/9 kali 9/5.
5. Berarti nanti 30 dikali 9/5, 30 dibagi 5 dapat 6, 6 kali 9, 54, ini 1 ya. Berarti ini kalau disederhanakan 6, 6 kali 9, 54 ya. 54 sama dengan F dikurangi 32. Nah sekarang biar ini F berdiri sendiri, ya kedua ruas ditambah 32 ya. 54 tambah 32 tentunya 86 sama dengan F. Berarti F atau suhu dalam Fahrenheit adalah 86 derajat. Jadi suhu dalam Celcius 30 derajat, suhu dalam Fahrenheitnya sama dengan 86 derajat. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, utuh pemahaman kalian dari persamaan linear satu variabel, mulai dari definisi persamaan linear satu variabel, penyelesaian persamaan linear satu variabel, kemudian langkah-langkah penyelesaiannya, bagaimana diaplikasikan dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel, dan bagaimana bisa digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang disajikan dalam bentuk soal cerita, kemudian kita modelkan dan kita selesaikan. Terima kasih. Sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.